Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bambang Herianto, NPM 191506137. Di sini saya dari program studi Teknik Informatika akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu yang berusaha memahami kecerdasan manusia, di mana menurut Stuart Russell dan Peter Norvig mengelompokkan definisi AI menjadi beberapa, yaitu yang pertama, thinking humanly atau the cognitive modeling approach, melalui introspeksi menangkap pemikiran kita sendiri pada saat kita berpikir melalui eksperimen psikologi. Lalu yang kedua itu acting humanly, yaitu the Turing Test Approach. Alan Turing 1950 itu adalah merancang uji bagi komputer pada level AI. Lalu yang ketiga itu adalah thinking rationally, the laws of truth approach, atau masalah pengetahuan informal sulit dijadikan bentuk formal ketika kepastian kurang dari 100%. Lalu yang keempat adalah acting rationally atau the rational agent approach, yaitu membuat intervensi logis. Cara melakukan aksi secara rasional adalah dengan menalar secara logis. Untuk sejarah AI sendiri itu awal pada perkembangannya AI pada tahun 1952 sampai dengan 1969. Newell dan Simon itu membuat program General Problem Solver untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Lalu pada tahun 1958, McCarthy membuat bahasa program Lisp atau LISP yang digunakan sampai sekarang. Lalu pada tahun 1959, Nathaniel Rochester membuat program AI dengan nama Geometry Theorem Prover. Lalu pada tahun 1963, James Lake, program yang mampu menyelesaikan masalah integral itu yang dia buat. Lalu pada 1968, Tom Evan membuat program yang dapat menyelesaikan analogi geometris. Untuk Artificial Intelligence sendiri itu mulai dikonferensikan oleh Dartmouth pada tahun 1956. Lalu pada 1941 udah masuk ke era komputer elektronik, ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Pada 1949 dibuatlah komputer yang dapat menyimpan program. Lalu pada tahun 1943 sampai dengan 1956 itu adalah masa persiapan AI, di mana Warren McCulloch dan Walter Pitts membuat model saraf tiruan atau artificial neuron, di mana sistem yang berbasis pengetahuan itu mulai ditemukan pada tahun 1969 sampai dengan 1979 oleh Ed Frenbaum, Bruce Borchardt, Joshua Lederberg, di mana mereka membuat program untuk menyelesaikan masalah molekul. Lalu masuk pada era industri AI itu dimulai pada tahun 1980 sampai dengan 1988, yaitu mulai ditemukannya sistem pakar atau expert system dengan nama R1 yang dapat mengkonfigurasikan sistem-sistem komputer yang baru. Lalu pada tahun 1986 sampai dengan sekarang itu kita sudah mulai mengenal apa yang dinamakan dengan jaringan syaraf tiruan, yaitu pada tahun 1985 tetapnya beberapa kelompok riset itu menemukan algoritma pembelajaran propagasi baik, yaitu back propagation learning yang dapat diimplementasikan di bidang ilmu komputer. Lalu contoh penerapan AI sendiri itu ada banyak banget. Yang pertama itu GPS yang biasa kita pakai itu adalah untuk pencarian rute secara optimal. Lalu yang kedua itu ada TomTom pada PDA untuk pemandu wisata di kota-kota Eropa, Amerika, dan Australia. Mungkin kawan-kawan bisa cari sendiri itu apa itu yang dinamakan dengan TomTom. Lalu ada lagi yang disebut dengan high tech atau AI catur, di mana mengalahkan Grandmaster catur dunia. AI ini berhasil mengalahkan Grandmaster loh. Grandmaster catur dunia si Arnold Danker ini berhasil dikalahkan oleh AI si high tech ini. Lalu ada Medicare, di mana dia itu berfungsi untuk merekam catatan medis pasien. Ada lagi yang ditemukan selanjutnya itu ada Optimum atau AIV untuk perakitan, di mana ada penggabungan dan verifikasi pesawat terbang. Jadi model-model pesawat terbang itu sudah mulai digunakan yang namanya kecerdasan buatan, yaitu Optimum atau AIV. Lalu ada juga Alvin atau Dan Pomerleau, yaitu mobil yang bisa berjalan tanpa disetir manusia menggunakan kamera. Itu sistemnya menggunakan jaringan syaraf tiruan, di mana mobil tersebut sudah mulai diterapkan di daerah-daerah seperti luar negeri, di Jepang, di Korea itu sudah mulai diterapkan bagaimana si mobil Alvin ini dapat berjalan tanpa menggunakan sopir secara langsung. Baik, kita lanjut, di mana
Menurut John McCarthy pada tahun 1956, AI itu adalah proses untuk suatu sistem yang digunakan untuk mengetahui atau memodelkan proses-proses cara berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Itu menurut John McCarthy pada tahun 1956. Di mana kecerdasan buatan atau AI itu sendiri memiliki beberapa metode untuk membekali komputer dengan pengetahuan dan kemampuan nalar sehingga menjadi mesin yang pintar. Yang kedua itu, komputer itu apabila sudah dimasukkan dengan AI atau digabungkan dengan AI, dia akan menjadi cerdas, di mana ia memiliki pengetahuan dan pengalaman lalu penalaran, bagaimana cara membuat keputusan dan mengambil tindakan dengan moral yang baik. Agar mesin bisa cerdas atau bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan, di mana dia itu harus mempunyai kemampuan untuk menalar. Nah, untuk membuat suatu aplikasi atau kecerdasan buatan, itu butuh yang pertama itu namanya adalah basis pengetahuan atau knowledge base, di mana berisi fakta-fakta atau teori, pemilikan dan relationship antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, itu perlu motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi komputer ini dia akan bagaimana caranya komputer itu bisa mengambil kesimpulan walaupun itu tanpa ada bantuan dari manusia, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, AI itu dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, di mana yang pertama itu adalah sudut pandang kecerdasan. AI itu akan membuat suatu mesin yang cerdas. Yang kedua, sudut pandang penelitian, di mana AI itu adalah suatu studi bagaimana membuat mesin bekerja sebaik-baiknya seperti yang dilakukan oleh manusia. Lalu yang ketiga, menurut sudut pandang bisnis nih, yang suka bisnis, AI adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis. Nah, itu dalam menyelesaikan masalah bisnis, dimana banyak nih contoh-contohnya. Teman-teman bisa cari juga nih di Google, apa sih sudut pandang bisnis AI itu. Lalu ada sudut pandang pemrograman, di mana AI itu meliputi beberapa program studi, yaitu mengenai pemrograman simbolik, problem solving, dan juga searching. Nah, apakah Google masuk nih ke AI? Lalu untuk lingkup utama kecerdasan buatan itu adalah sistem pakar, yaitu expert system. Yang kedua itu adalah NLP atau pengolahan bahasa alami, natural language processing. Yang ketiga itu adalah pengenalan ucapan atau speech recognition, kayak Google Speech gitu ya. Lalu ada robotika dan sistem sensor atau robotic and sensory system. Ada computer vision, intelligent computer aided instruction, dan juga yang terakhir game playing. Untuk beberapa program AI dari awal dibuatnya, itu yang pertama itu ada logic theories, diperkenalkan pada Dartmouth Conference, di mana itu konferensi Eropa yang dapat membuktikan teorema-teorema matematika. Wow, cerdas dong. Lalu ada SATSEM atau Robert K. Lindsay pada 1960, itu dapat mengetahui kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mampu memberikan jawaban berdasarkan fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. Jadi komputernya itu udah bisa mendengar percakapan, lalu dia akan memberikan jawaban dari fakta-fakta yang telah dia dengar. Lalu yang ketiga itu ada ELIZA, di mana diprogram Joseph Weizenbaum pada 1967. Dia itu mampu memberi terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Wah, hebat banget nih. Salah satu di bidang medis ya. Lalu ada formal task, yaitu matematik, geometri, logic, integral kalkulus, proving properties of program, dan juga ada expert task, di mana isinya adalah engineering, design, fault finding, manufacturing planning, dan juga scientific analysis, medical diagnosis, dan juga financial analysis. Di mana beberapa domain AI itu termasuk salah satu ke domain AI. Ada juga mundane task atau perception, vision, speech. Lalu ada juga natural language, di mana dia understanding, generation, dan juga translation. Ada common sense reasoning atau robot control juga. Lalu ada juga di mana format task, yaitu isinya adalah game, di mana game yang diciptakan oleh AI itu adalah chess, backgammon, checkers, dan juga Go. Apa sih kecerdasan buatan dan kecerdasan alami itu? Gimana ya keuntungannya? Oke, kita akan bahas nih. Untuk keuntungan kecerdasan buatan sendiri, itu satu, itu lebih bersifat permanen atau dia tidak perlu kita rubah-rubah lagi, dia sudah siap pakai. Yang kedua itu lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Yang ketiga itu lebih murah.
lalu bersifat konsisten, dapat didokumentasikan, dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dan lebih cepat. Tentu saja, karena kan komputer. Dimana ada juga untuk keuntungan kecerdasan alami. Yang pertama itu adalah kreatif, yang kedua itu memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung nih. Nah, yang ketiga itu adalah pemikiran manusia yang dapat digunakan lebih luas. Tentu saja manusia lebih luas pemikirannya. Lalu kita masuk ke soft computing nih, dimana soft computing sendiri itu memiliki definisi, yaitu kumpulan metodologi untuk mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dengan mudah, murah, dan robustness. Itu menurut Profesor Lotfi Azadeh pada tahun 1992. Yang dia soft computing juga merupakan inovasi dalam membangun sistem yang cerdas, di mana sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, yaitu mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik ketika terjadi perubahan lingkungan. Unsur-unsur pokok dalam soft computing yaitu yang pertama adalah sistem fuzzy atau mengakomodasi ketidaktepatan, yang kedua itu ada jaringan syaraf atau menggunakan pembelajaran, yang ketiga itulah probabilistic reasoning atau mengakomodasi ketidakpastian, dan yang terakhir ada evolutionary atau computing optimasi. Nah, kita akan masuk nih bahasan mengenai JST atau jaringan syaraf tiruan. Apa sih jaringan syaraf tiruan itu ya? Nah, jaringan syaraf tiruan itu merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk menstimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Yang kedua, itu dibuat karena untuk diimplementasikan dengan program-program komputer. Jadi jaringan syaraf tiruan ini akan digunakan untuk atau kita terapkan di komputer, sehingga komputer itu dapat berpikir, dapat melaksanakan kegiatan sama seperti manusia. Lalu ada komponen jaringan syaraf nih, dimana jaringan syaraf itu terdiri dari beberapa neuron. Ada hubungan antar neuron. Neuron juga mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron yang lain, dimana neuron itu saling terhubung. Dan pada jaringan syaraf tiruan ini dikenal dengan bobot. Untuk arsitektur jaringannya sendiri, neuron-neuron dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Kelakuan neuron ditentukan oleh fungsi aktivasi pada pola bobotnya, teman-teman. Yang terakhir ada fungsi aktivasi. Apa sih fungsi aktivasi itu? Fungsi aktivasi itu adalah masukan pada jaringan yang akan diproses oleh suatu fungsi yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot dan bias. Yang terakhir itu adalah hasil dari penjumlahan akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Dimana untuk neuron sendiri itu ada logical process, dimana input premise or fact. Nah, jadi dia itu akan menginputkan dulu, dimana inputnya itu berupa premis atau fakta juga. Lalu dengan diproses di logical process atau logika proses oleh komputer, dan outputnya berupa inference of conclusion atau outputnya berupa jawaban dan solusi. Dimana input masalah, pertanyaan dan lain-lain itu akan diinputkan, lalu akan diolah di logical process itu berupa basis pengetahuan, dan juga ada motor inferensi sehingga menghasilkan output, jawaban, dan solusi. Ini teman-teman, nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing.